Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah kepenggul yang dirahmati Allah, wabil khusus para sepuh Habib, para asatidz wal asatidzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini sama-sama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa tercurahkan kepada kita, sehingga malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita. Dan pada malam hari ini pengajian kita masih pada bab zulmi, pada bab perbuatan aniaya, ya, sampai kepada qaulul musannif wa hukiya aidan. Wa hukiya aidan, dan diceritakan juga an Ali bin Harbin, dari Sayyidina Ali bin Harb. Qala, beliau berkata, kharajtu ana wa ba'du syababil Musil ila Syatti. Suatu ketika beliau keluar dengan beberapa pemuda kota Musil, kota Mosul ya, di Irak gitu ya. Ila Syatti, ke pantai. Faraqibna fi zawra, kemudian kami menaiki sebuah kapal kecil, sampan mungkin gitu ya. Falamma ba'udna minal baladi wa tawassatna al-bahra, ketika kami telah jauh dari pinggir pantai, ya, sampai wa tawassatna al-bahra, sampai di tengah-tengah laut gitu. Idza samkatun kabiratun taharat minasyatti ila wasatiz zawra, tiba-tiba ada seekor ikan yang besar lompat ke atas perahu yang ditumpangi oleh Imam Ali bin Harb dan dengan para pemuda. Faqama syabab wa nazalu ila hafati syatti. Para pemuda kaget, lalu bangun, kemudian akhirnya menepikan kembali perahunya ke tepi pantai. Dibawa balik lagi ke tepi pantai. Wah, udah dapat nih ikan gitu ya. Belum dipancing udah lompat. Wa nazalu ila hafati syatti liyajma'u hataban. Lalu ia menepi di tepian pantai untuk mengumpulkan kayu bakar, ya, buat masak nih, birasmi samkati, untuk memasak ikan. Wa nazaltu ma'ahum, lalu Imam Ali pun juga turun bersama dengan para pemuda, ya, ngumpulin kayu bakar nih buat bakar ikan. Kan ini gede. Fa bainama nahnu namshi ala janibi syatti, dan ketika kami berjalan-jalan di pinggir pantai, ya, untuk mencari kayu bakar, wa idza bil qurbi minna kharabatun fadhahabna ilaiha nanzuru atharaha. Tiba-tiba di dekat kami terdapat kharabah. Kharabah itu reruntuhan bangunan. Ya, lagi nyari-nyari kayu, tiba-tiba melihat ada reruntuhan rumah gitu. Reruntuhan bangunan. Kemudian kami pergi ke sana melihat sisa-sisa bangunan apa yang bisa kami kumpulkan untuk bakar ikan itu niatnya. Wa idza fiha syabun maktufun wa akharun madbuhun ila janibihi wa baglun waqifun alaihi kumash.
Nah ternyata ketika dilihat, ternyata di dalamnya terdapat ada seorang pemuda yang terikat. Satu pemuda terikat, yang satu madbuh, yang satu sudah tergorok lehernya, terbunuh sudah. Yang satu terikat tangannya, yang satu terbunuh, lehernya tergorok, madbuh, tersembelih. Ila janibihi wa baglun, berada di sampingnya, dan di sampingnya kemudian ada seekor keledai, bagl. Ya. Waqifun alaihi kumash, ya. Baglah ini atau keledai ini di atasnya membawa barang-barang perabotan begitu, barang-barang dagangan. Jadi ada dua pemuda, yang satu terikat, yang satu terbunuh. Kemudian ada seekor keledai yang membawa barang bawaan, banyak barang bawaannya begitu. Fakulna lisyab, lalu kami bertanya kepada si pemuda, ma kisatuka, bagaimana kisahmu? Wa ma hadzal madbu, lalu siapa ini orang yang terbunuh ini? Faqala, lalu ia berkata, inni kuntum muqtariyan ma hadhil makari sahibi hadzal bagli fa'adala bi ila hadzal makan wa katafani kama tarawna. Lalu si pemuda ini menjawab, katanya, sesungguhnya saya itu orang yang menyewa ini orang yang terbunuh. Saya ini orang yang menyewa orang yang terbunuh ini. Ya. Sahibi hadzal bagli, dia itu pemilik keledai ini. Jadi menyewa orang, ya, pemilik keledai. Kan biasanya zaman dulu begitu. Kalau nggak punya keledai, kita nyewa buat ngangkut-ngangkut barang nih kemana begitu. Nah, si pemilik keledai ini tiba-tiba fa'adala bi ila hadzal makan, membawa si pemuda tersebut ke tempat ini. Jadi disewa mengantarkan barang kemana, dibawa ke tempat itu, ke tempat kharobah itu, ke tempat reruntuhan rumah itu. Ya. Wa katafani kama tarawna, lalu dia mengikatku sebagaimana engkau lihat. Ya, dilihat ini. Ya. Dibawa ke tempat itu, lalu yang nyewa ini, si pemuda yang nyewa ini diikat. Mungkin maksudnya mau dirampok ini orang. Wa qala, lalu ini si pemuda yang disewa, ya, lagu dali min qatlika, saya mesti membunuhmu, katanya, ya kan? Menghilangkan jejak dong. Kalau nggak dibunuh dia nanti cerita. Farasyadtuhu Allah Ta'ala la tadlimuni wa la tarbah idni wa la ta'udda minni ruhi. Ya. Ketika dia mengatakan saya mesti membunuhmu, si pemuda yang nyewa ini lalu memohon kepadanya atas nama Allah. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, aku memohon kepadamu supaya engkau tidak berbuat zalim kepadaku, ya, supaya engkau tidak mengambil dosaku, supaya engkau tidak mencabut nyawaku. Ya, artinya jangan dibunuh, gitu ya. Bal ta'khudil kumash, tetapi ambillah ini barang-barang saya, udah ambil sono. Ya. Bal ta'khudil kuma wa anta fihi halun minhu. Ya, dan engkau halal untuk hal itu. Udah ambil aja nih barang-barang saya, halalkan untuk kamu, udah. Yang penting jangan dibunuh, gitu. Kira-kira begitu. Wa halaftu lahu billahi ta'ala inni lau 'allima bihi ahadan. Inni lau 'allimu bihi ahadan. Dan saya bersumpah kepadanya atas nama Allah, atau dengan nama Allah, ya. Sesungguhnya aku tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Pokoknya yang penting jangan dibunuh, ambil semua, saya gak bakalan cerita kepada orang. Bersumpah dengan nama Allah, ya, karena saking takutnya dibunuh. Nah ini, ya, dalam kisah yang belum selesai ini kalimat-kalimat memohon seperti ini sebetulnya bukan berarti dia tidak tawakal kepada Allah. Bukan berarti seseorang itu enggak ridho kepada Allah, bukan. Bukan dia itu enggak ridho terhadap ketentuan Allah. Kalau dia tidak ridho kepada ketentuan Allah, dia akan mengatakan kalimatnya bukan begitu. Pasti akan mengatakan, ya Allah, kenapa engkau perlakukan aku seperti ini? Apa dosaku? Nah, ini kalimat yang menunjukkan ketidakridhoan. Tapi ketika dia memohon atas nyawanya dengan bujukan-bujukan sampai dia bersumpah atas nama Allah, bukan menunjukkan ketidakridhoan atas takdir Allah, tetapi justru menunjukkan ikhtiar bagaimana dia bisa menjaga rohnya
atau nyawanya, ya. Tapi tetap dengan ketentuan bahwa dia memperlihatkan keridhoannya kepada Allah. Adapun bentuk dia memohon untuk tidak dibunuh, tentu itu adalah bentuk ikhtiarnya manusia atas ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Wa maziltu ana unashiduhu billahi ta'ala wa huwa la yaf'al, dan aku terus saja memohon kepadanya dengan nama Allah, wa huwa la yaf'al, dia pun tidak menggubris. Ya, terus aja, pokoknya gua harus dibunuh gitu. Bodo amat, bunuh aja gitu. Famada yadahu ila sikin kanat fi wasatihi. Kemudian dia mengulurkan tangannya mengambil pisau yang ada di pinggangnya. Ini si orang ini ngambil pisau yang di pinggangnya, yujadibuha, ditarik, menariknya. Fata'asarat alaihi an tukhrija min ghilatiha. Lalu ia kesulitan mengeluarkan itu pisau dari sarungnya. Ini orang ini narik dari pinggangnya, megang pisau, ditarik-tarik nggak kena-kena itu pisau. Susah keluarnya itu dari sarungnya itu. Ya. Famazal yujadibuha ila an kharajat bisu'ubatin. Ya, sampai akhirnya itu pisau keluar, tapi dengan susah payah. Selalu ditarik, keluarlah itu pisau, ya. Saking kuatnya itu pisau, susahnya itu pisau, sampai begitu keluar, fama akhtaat halaqahu fadabahathu fahuwa kama tarawna. Begitu ditarik itu pisau menyembelih dirinya sendiri. Ya. Fama akhtaat, katanya, halaqahu, sampai itu pisau itu melewati halaknya, melewati tenggorokannya. Fadabahathu, dan menyembelihnya. Jadi dia tersembelih oleh dirinya sendiri, gitu ya. Kama taruna, sebagaimana yang kalian lihat. Wa ana ala halati hadihi, dan aku sendiri seperti yang kau lihat, aku tetap terikat karena tadi udah diikat teman orang, ya kan? Dan belum bisa melepaskan diri dari ikatannya. Masih dia bunuh. Qala, lalu ia berkata, fahalalna. Lalu pemuda berkata, fahalalna katafahu wa atainahul baghla wal kumasha waraha. Kemudian kami lepaskan dari ikatannya. Kemudian kami berikan kepadanya ini keledai dikasih sama dia. Kemudian wal kumash, kemudian barang-barangnya pun diberikan kepada dia. Waraha, dan dia lalu pergi. Wa'udna ila zawraq, lalu kami kembali ke perahu kami. Ya, akhirnya setelah itu balik lagi ke perahu nih, mau ngelihat ikan. Ya kan, membakar ikan ini tadi. Falamma sa'idna tafarrati samakatu ila syati. Begitu naik lagi ke perahu, itu ikan lompat lagi ke laut. Ya. Jadi pembelajaran dari kisah ini adalah selain melarang perbuatan zalim, karena perbuatan zalim ternyata akan merugikan dirinya sendiri. Bagaimanapun caranya, orang berbuat zalim itu sehalus apapun pasti akan merugikan dirinya sendiri. Ya, keuntungan yang dia dapat tidak akan sebanding dengan kerugian yang akan dia peroleh. Itu perbuatan zalim. Lalu kalau dikaitkan dengan takdir, Allah tidak semata-mata menitipkan itu ikan, ya kan? Bukan hanya saja kebetulan, tapi itu cara Allah, bagaimana Allah akan menyelamatkan seseorang. Sehingga kita sebagai orang yang mengaku beriman, dan mudah-mudahan iman kita ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun dalam segala sesuatu tentu ikhtiar menjadi salah satu jalan utama, ya, untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Ikhtiar dan doa adalah harus menjadi hal yang pokok buat kita. Ya, kita tidak cuma tawakal kemudian dengan tawakal kita akan memperoleh segala sesuatu, bukan. Tetapi takdir juga perlu ditentukan oleh diri kita sendiri. Wahukia aidan, lalu diceritakan juga. Kalau cerita mau berasa ya, tiba-tiba hampir setengah jam. Wahukia aidan, lalu diceritakan juga. An-namra'atan Israiliyatan, ada seorang perempuan dari Bani Israel. Dari Bani Israel nih, bukan orang Israel, bukan Bani Israel. Ya, perempuan dari Bani Israel. Kana lahu darun bijiwari qasril malik.
Dulu ia memiliki sebuah rumah yang berada di samping istana raja. Ya, rumahnya rumah jelek begitu, gubuk. Wa kana tashinul qasrahu. Wa kana tashinul qasrah. Nah, rumah dia itu merusak pemandangan istana. Masa sampingnya istana megah begitu mewah, sampingnya ada gubuk. Ya, merusak pemandangan ini. Ya, wa kullama rama al-maliku minha antabi ad-dara abad antabi aminhu. Setiap kali si raja ini meminta kepada si perempuan untuk menjualnya kepadanya, ini perempuan selalu nolak, nggak mau jual sama raja. Kalau zaman dulu entah bagaimana, karena ini ceritanya ini raja zalim. Ya, rajanya raja zalim. Dia setiap diminta nggak mau dijual itu rumah. Ya kan, mungkin kalaupun di dunia nyata juga kita kadang-kadang gemes, ini ya nggak seberapa tapi nggak enak dipandang mata gitu, kira-kira begitu. Ya. Fakharajatil mar'atu fi safarin. Suatu ketika si perempuan ini keluar untuk melakukan perjalanan. Kata si raja, kebetulan nih orangnya kabur. Ya kan, pergi nih orang. Fa'amaral maliku bihadamiha. Lalu si Malik ini, si raja ini memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan rumahnya. Udah ratain aja, mumpung orangnya lagi nggak ada. Gusur aja. Gampang urusan ganti makan. Sikas perak kayak gitu kan. Udah ratain aja dulu. Falamma ja'atil mar'atu minas safar. Nah, kemudian ketika si perempuan ini balik dari perjalanannya, dia bengong kan. Qalat man hadimad dari. Siapa orang yang menghancurkan rumahku? Qilalaha, lalu dikatakan kepadanya, ada orang ngomong sama dia, Al-Malik, yang meratakan rumahmu, yang menghancurkan rumahmu, raja. Siapa lagi? Ya kan, yang berani. Lalu farafat torfuha ila sama. Lalu si perempuan ini menengadahkan wajahnya ke langit, pandangannya ke langit. Qalat, lalu kata ilahi wahai Tuhanku wa sayyidi wa maulaya, wahai Tuhanku, ghibtu ana. Aku mungkin sempat tidak ada, sempat hilang, sempat pergi. Wa anta hadirun, sedangkan engkau selalu hadir. Ya. Lil dha'ifi mu'inun, engkau adalah penolong bagi orang-orang yang lemah. Wal madlumi nasirun, engkau adalah pembela orang-orang yang terzalimi. Summa jalasat, setelah dia berdoa, doanya cuma itu, engkau penolong orang yang lemah, pembela orang yang terzalimi. Enggak ngomong hancurkan ini kosernya, istananya, enggak. Summa jalasat, kemudian dia duduk. Setelah dia berdoa kepada Allah, dia duduk. Fakharajal maliku fi mauqibihi. Lalu kemudian tiba-tiba keluarlah si raja ini dengan rombongannya. Namanya juga raja, pasti dikawal nih, dengan pengawalannya keluar ini raja. Falamman nadhara ilaiha, ketika si raja melihat kepada si perempuan tersebut yang duduk di atas puing-puing rumahnya, mungkin begitu. Qala laha, lalu ia berkata kepadanya, ma tantadirin, apa yang kau tunggu? Rumahmu udah nggak ada, so minggat, gitu, kira-kira begitu ya. Qalat, ia berkata, antadiru khuraba qasrika, saya sedang menunggu hancurnya istanamu. Gitu, gitu. Ya. Fahaza biqauliha wa dhahika minha. Lalu si raja mengejek atas ucapan si perempuan tersebut. Ya, ngeremehin. Ngomong aja lu, ya. Diketawain ini si perempuan, direndahkan, diejek, kemudian diketawain oleh si raja ini. Falamma jana alaihi layl, tatkala tiba malam, datanglah itu. Khusifa bihi wa bihi. Ya, ia ditelan dan istananya oleh bumi. Khusifa bihi wa biqasrihi wa wujida ala ba'di hitanil qasri maktubun hadil abyad. Di malam itu juga kontan Allah telan itu si raja beserta dengan istananya, ditelan bumi itu. Ya, di malam itu. Sehingga kemudian katanya, dan lalu setelah itu, setelah waktu itu ditemukan
ala ba'dil hitanil qasri, ditemukan tulisan pada salah satu dinding istananya yang tenggelam itu, hadil abyad, bait-bait ini. Apa yang tertulis di sana? Atahza'u bi du'ain wa tazdarihi, apakah engkau mengejek dengan sebuah doa dan menghinanya? Wa ma yudrika ma sana'ad du'a, tidakkah engkau tahu apa yang dilakukan oleh sebuah doa? Sihamul laila tukhti, doa itu adalah panah pada malam hari yang tidak akan pernah meleset. Doa, apalagi doanya orang yang terzalimi. Walakin laha amadun, tetapi doa itu ada masanya. Dia memiliki masa. Walil amadil qadha, sedangkan masa itu ada batasnya. Wa qad sya'al ilahu bima tarahu, dan Allah telah berkehendak, ya, dan Allah sungguh telah berkehendak bima tarahu, terhadap apa yang kamu lihat. Fama lil mulki indakum baqa'u, fama baqa'u lil mulki indakum, tidak ada kerajaan di sisi kalian yang kekal, ya, kerajaan manusia tidak ada yang kekal. Ada tulisan itu di dindingnya, katanya. Sehingga jangan sekali-kali kita meremehkan terhadap doa, terutama doanya orang yang terzalimi. Kalau perintahnya adalah jangan meremehkan doa yang terzalimi, artinya jangan berpikir sedikit pun kita untuk mendolimi orang lain. Terpikir aja jangan, apalagi melakukannya. Karena sedikit pun perbuatan dolim itu, ada nanti di depan keterangan, walau lihabbatin, perbuatan dolim kita tidak dilihat besar dan kecilnya, ya, walau lihabbatin, walaupun kita melihatnya sebesar saja. Misalnya kalau kita misalnya jual beras nih, ya, jual beras 1 kilo, kita kurangin sedikit aja, 3 butir kita ambil, 1 butir kita ambil dari timbangan 1 kilo itu kira-kira, ya, sehingga kalau kita timbang-timbang itu udah nggak kelihatan tuh. Tapi sebutir itu juga tetap perbuatan dolim. Tidak ada bedanya perbuatan dolim yang besar dengan perbuatan dolim yang sedikit. Sehingga yang paling terlarang itu adalah bagaimana kita menciptakan doa yang dolimi. Berarti kita telah berbuat dolim kepada orang lain, ya. Karena doa orang yang dolimi, katanya sihamul lail la tukhti, adalah panah pada malam hari yang tidak akan pernah meleset. Itu artinya kalau kita mungkin pernah berbuat dolim atas diri orang lain, baik terhadap hartanya, kehormatannya, atau dirinya, maka segeralah kita meminta ampun. Jangan sampai sihamullah, ya, panahnya Allah itu, ya, sampai kepada kita. Naudzubillahi min. Masih mending kalau di dunia. Bagaimana kalau siham itu di akhirat akan menghanguskan seluruh amal kita. Tanbihun, pengingat. Inna dzulma, sesungguhnya perbuatan dolim itu, huwa wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Perbuatan dolim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya atau tidak pada tempatnya, ya. Wakila, menurut pendapat yang lain dikatakan at-tasarrufu fi milki ghair, at-tasarrufu fi milki ghairi bi ghairi idnihi, membelanjakan atau mengatur atau menggunakan fi milki ghairi, milik orang lain, ya, entah kita menggunakan, entah kita membelanjakan, entah kita menguasai milik orang lain bi ghairi idnihi, itu namanya perbuatan dolim tanpa izin, ya. Itu yang tadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu juga perbuatan dolim. Walau gosbu, sedangkan gosok, apa itu gosok? Huwa al istila'u ala haqqil ghair. Kalau gosok adalah menguasai hak orang lain, itu gosok tuh, merebut jabatan, merebut pekerjaan, itu namanya gosok, ya, hak terhadap hak orang lain, ya. Termasuk misalnya gini, jangan salah nih, kita datang ke masjid, kita geser milik orang, sendal, ada orang naruh sendal nih, kita geser aja, jangan sampai
kecuali kalau kita ngerapihkan. Ya sekiranya tidak. Kalau kita geser ternyata begitu geser sedikit, di situ ada besi jatuh, hancur tuh sendal orang, ya kan? Gara-gara siapa? Gara-gara geser lagi. Digeser lagi. Namanya istilah tuh namanya, istilah al-hajar. Orang kan berhak naruh sendal di situ, kenapa geser-geser? Itu aja sudah gosok tuh. Apalagi menggunakannya, ya? Itu namanya gosok. Itu kalau kita mengambil ibrah yang paling kecil daripada perbuatan zalim dalam gosok, ya. Paling kojot nih belum tobat dia, belum pondok gosok terus sendal orang itu. Malum birito kan, ya. Nah itu namanya gosok. Wahuma keduanya perbuatan zalim dan gosok ini haramani, keduanya adalah perbuatan haram. Bil kitabi wa sunnati wal ijma, menurut Al-Quran, sunnah dan ijma. Al-Quran, hadis dan ijma para ulama mengatakan keduanya adalah perbuatan zalim, haram. Fayukaffiru mustahillahuma, ya, dan bisa mengkafirkan orang yang menganggap halal atau yang menghalalkan perbuatan keduanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gosok itu halal atau perbuatan zalim itu halal, ini orang yang menghalalkan kedua perbuatan ini kafir, mengkafirkan orang yang menghalalkan perbuatan zalim dan perbuatan gosok. Wa yafsuku wa yufasiku, dan membuat walau lihabbatin ijma'an, walaupun hanya untuk sebutir milik orang lain, ijma'an menurut sepakat ulama. Sebut itu berarti kan sedikit ya, walaupun sedikit banget, ya. Walaupun sedikit, itu adalah perbuatan yang zalim. Waruya, sebagaimana yang diriwayatkan, Anna Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam marra bi maqbaratin. Satu ketika Nabi Isa melewati sebuah pekuburan, ya, melewati makam Nabi Isa alaihissalam. Fanada rajulan minhum fahyahullah. Lalu Nabi Isa memanggil salah seorang dari ahli kubur. Kemudian Allah menghidupkannya. Ya, Nabi Isa lewat kuburan, wah, pemuda sini, gitu. Bangun itu mayat dengan izin Allah. Faqala lahu. Lalu Nabi Isa bertanya kepada si ahli kubur ini, man anta, siapa engkau? Faqala kuntu hamalan anqulu linnas. Dulu aku ini adalah hamal. Hamal ini adalah tukang angkut, tukang kuli panggul lah gitu ya. Kalau di stasiun itu porter apa namanya? Porter gitu ya. Kuntu hamalan, aku ini adalah kuli panggul, kuli barang ya, tukang angkut barang. Anqulu linnasi, untuk ngangkut milik orang lain gitu. Fakultu yauman li insanin hatoban, fanaqaltu yauman li insanin hatoban. Satu hari aku memindahkan kayu bakar milik seseorang, ya. Jadi suruh ngangkut kayu bakar milik orang lain, ya. Wa kasartu min khillan, lalu aku mematahkan sedikit daripada kayu bakarnya, dipotek doang tuh sedikit dari kayu bakar yang dia panggul. Li'atakhallaltu minhu, untuk aku jadikan tusuk gigi. Buat ada yang ngelip nih, dipotek doang dikit itu. Yang tusuk gigi masih gede, mana gedenya sih? Kecil banget kan ya, dipotek sedikit. Fa'ana mutalabun bihi muttu. Oleh karena itulah katanya, aku sampai saat ini mutalabun dituntut muttu dari sejak aku meninggal. Dari sejak mati sampai sekarang dituntut tuh gara-gara sepotek kayu yang dia potek buat tusuk gigi. Ya, kecil, tapi bukan kecilnya, tapi perbuatan dolim. Ya, karena tanpa izin. Ya. Rabbana ighfir lana wa tuhammil tabu'atina warzuqna al-ikhlasa fi kulli umurina, ya Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, wa tuhammil tabu'atina,
dan ampunilah, tanggunglah kesalahan-kesalahan kami, warzuqnal ikhlas, dan rizkikanlah, berilah rezeki kami keikhlasan fi kulli umurina, pada setiap urusan-urusan kami. Ya, ini adalah salah satu pelajaran yang sangat penting buat kita, bahwa perbuatan dolim itu tidak dilihat dari besar kecilnya, tapi dilihat dari perbuatan dolimnya itu sendiri. Ya. Wa kama yahrumu dzulma, wa kama yahrumu dzulmu, yahrumul i'anatu alaihi walau bikalimatin. Kata musannif, sebagaimana perbuatan zalim itu diharamkan, maka juga diharamkan pula i'anah, membantu terhadap perbuatan zalim, walau bikalimatin, walaupun dengan satu kalimat. Kalau ada satu kalimat yang dapat membantu perbuatan zalim, itu pun sama haramnya dengan perbuatan zalim itu sendiri. Qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, man masya ma'a dhalimin, barang siapa yang berjalan bersama orang zalim. Ya, lihat kalimatnya. Barang siapa yang berjalan bersama orang zalim, li yu'inahu ala dzulmihi, untuk membantu perbuatan zalimnya. Ya, yang pertama berarti dari hadis ini jangan suka berkawan atau bersahabat dengan orang yang sedang atau memang suka melakukan perbuatan zalim. Ya. Perbuatan zalim, ya. Jangan ditemenin orang yang suka berbuat zalim, jangan ditemenin. Karena nanti perbuatan zalim kalau sering kita lihat, lama-lama menjadi permisif di mata kita, menjadi hal yang wajar. Nah, ini yang paling bahaya. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang berjalan bersama orang zalim untuk membantu perbuatan zalimnya, azallallahu qadamaihi, maka Allah akan gelincirkan kedua kakinya. Azallallahu qadamaihi, Allah akan gelincirkan kedua kakinya anisati, dari jembatan yauma tadhhabu fihi al-aqdam, pada hari di mana hari-hari banyak tergelincirnya kaki-kaki. Pada hari kiamat nanti, ya, Allah akan gelincirkan kaki kita dari jembatan Sirat. A'udzubillahi min. Salah satu ahwal, salah satu keadaan yang menakutkan nanti di yaumul kiamah adalah, sebagaimana sering kita dengar keterangannya, adalah setiap orang itu akan melewati jembatan Sirat namanya. Ya. Dan Sirat ini setiap orang itu yang melaluinya tergantung perbuatan atau amalnya. Ada orang yang begitu lewat cepat sekali. Ada yang lama, berdarah-darah dia, tapi juga sampai. Ya. Ada yang tergelincir, nggak nyampe. Nah, ini yang banyak nih. Ya. Pada hari itulah orang yang tidak berbuat zalim, tapi dia membantu orang yang berbuat zalim, maka Allah akan tergelincirkan kakinya dari jembatan itu. A'udzubillahi min. Karena kadang-kadang kan yang namanya membantu perbuatan zalim kita nggak tahu. Man masya ala zalimin, ini kan ma'al zalimin, ini barang siapa yang berjalan bersama orang zalim. Mananya berarti jangan berkawan sahabat dengan orang zalim. Kalau kita nemenin orang zalim, sahabat kita orang zalim nih, taruhlah kasarnya misalnya dia adalah pembunuh, kita nggak tahu. Dia suka bunuh orang, terus tiba-tiba ngomong, lu punya golok gak? Ada, rumah gue bagus banget golok gue mah, sini gue pinjem. Kalau pakai bunuh orang, kita nggak tahu kalau kita bantu. Iya tuh, makanya jangan mau berkawan bersahabat, kenal boleh, ya, jangan sampai gue mau berkawan sama siapa aja, bukan. Kalau berkawan sama siapa aja nggak boleh. Tapi kalau kenal mah boleh sama siapa aja, tahu orang boleh. Tapi kalau berkawan bersahabat harus pilih-pilih. Jangan sampai perbuatan dosa orang, perbuatan salah orang akan menyesatkan kita. Karena berbahaya, yang paling berbahaya adalah lingkungan. Lingkungan itu kan orang-orang yang dekat sekitar kita nih. Dan kalau kita dirubah oleh lingkungan itu tanpa sadar, iya kan? Nggak sadar kita jadi, coba yang hobi mancing, kumpul ngajakin mancing sekali, 2 kali, lama-lama lagi itu. Bejoran.
Artinya lingkungan itu sangat amat dapat merubah kita. Dan kita nggak sadar kalau kita sudah berubah. Iya nggak sadar, betul. Coba dah. Kojar dong kuat gimana? Jangan kan itu. Cara kita berpakaian pasti akan dibentuk oleh lingkungan kita. Betul. Cara kita berpakaian nih, kalau kita di mana nih, berpakaian kita akan seperti itu. Ya alhamdulillah kita gaulnya di Masjid Salim misalnya, ya pakaiannya modelnya begini. Ya kan? Kalau gaulnya di mana kita nggak tahu pakaiannya kayak apa kan? Ya. Kalau gaulnya sana di perapatan sama pang, ya mungkin rambutnya tajam-tajam Pada berdiri. gitu. Dan itu memang apa namanya lingkungan sangat berpengaruh buat kita. Sehingga man masya ma'al zalimin ini, orang yang berjalan bersama orang zalim itu, artinya kita nggak boleh berjalan yang bersama mereka. Karena jangan-jangan dengan secara kita tidak sadar kita membantu perbuatan zalimnya. Kayak tadi, siapa tahu, gitu ya. Dia nanya, lu tahu nggak rumahnya si Fulan? Tahu, tahu malamnya dia mati. Nah kita kan bantuin dia, secara kita nggak tahu. Makanya nggak boleh kita berkawan dengan orang yang zalim atau orang kepada orang-orang yang mudhirul fiski, orang yang secara jelas mempertontonkan kefasikannya, kejahatannya, perbuatan buruknya, ya, karena khawatir kita akan menjadi mu'in, menjadi orang-orang yang menolong terhadap perbuatan zalimnya. Dan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wa qala Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah berkata, idza kana yaumul qiyamati nada munadin. Tatkala yaumul qiyamah tiba, ya, nada munadin, nanti ada suara yang memanggil. Aina zulmatu, di mana orang yang berbuat zalim, wa ahwanu zulmati, di mana orang-orang yang membantu orang-orang yang berbuat zalim, wa asbahu zulmati, siapa orang-orang yang menyerupai orang-orang zalim. Yang nyerupai aja dipanggil, ya. Aina man laqalahum dawatan, di mana orang-orang yang menuangkan tinta kepada buat orang-orang zalim. Wa baralahum qalaman, di mana orang-orang yang merautkan, yang meruncingkan pena-pena orang zalim. Itu pun sama ya, artinya orang-orang yang membantu orang-orang yang berbuat zalim. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fayujma'una fi tabut, lalu mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi tabut, dalam sebuah peti. Dimasukkan ke dalam sebuah peti, fi tabutin wahidin, summa siqa bihim ila ru'usil khalaiq ila jahannam. Kemudian ini tabut ini seperti ini ditarik, diseret di hadapan semua makhluk-makhluk Allah pada hari kiamat, jahannam menuju kepada neraka jahannam. Auzubillahi min dzalik. Wa rafa'ahu ba'dhum ila Sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Qala al-a'immatu, para ulama, para imam berkata, balaghana, telah sampai kepada kami, annahum, bahwasanya mereka yarawna, mereka berpendapat annahu laisa ahadun asyadda adzaban minhum, bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih dahsyat siksanya daripada mereka, daripada orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang membantu perbuatan zalim, dan orang-orang yang menyerupai orang-orang yang zalim. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Lima yahullu bihim min kitabut wa syiddatul adab, ya, karena mereka dimasukkan ke dalam tabut, ke dalam peti yang sempit tersebut, ya, wasyiddatul adab, dan siksa yang sangat pedih yang Allah ancamkan kepada mereka. Melihat siksanya, melihat mereka dikumpulkan dalam peti itu, maka para ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada siksaan yang lebih dahsyat yang Allah berikan kecuali siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Wallahu a'lam bishawab.